kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul dalam mesbah keluarga dan doa panitia Natal di GBI Batu Penjuru Shekinah Glory. Biarlah Tuhan perlengkapi kami, kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami siap menerima kebenaran firman. Biarlah apa yang berasal daripadamu boleh kami terima, mengubahkan kehidupan kami, dan segala sesuatu yang berasal daripadamu dikatakan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terima berkat kebenaran firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Renungan malam hari ini saya kasih judul doa mengubah segala sesuatu. Jadi seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, lagu pujian yang kita angkat, doa mengubah segala sesuatu. Perikopnya diambil dari Matius 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Ini perikop tentang Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus pada waktu malam ketika ia mau diserahkan, ia mengambil waktu untuk berdoa, gitu ya. Sama seperti saat ini di bulan November ini sebagai bulan doa, kita belajar lagi tentang doa. Saya mau sharing firman yang saya dapatkan yang memberkati saya dari perikop ini. Kita akan fokus di ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-42. Ya. Saya akan bacakan Matius 26 ayat 41 sampai 42. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat yang ke-42, lalu ia, Yesus, pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Amin. Ada dua hal yang mau saya sharing tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Yang pertama, dalam renungan doa mengubah segala sesuatu ini, ayat yang ke-41, di bagian akhir dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, yang pertama, doa itu bisa mengubah kita yang lemah secara manusia menjadi kuat untuk menghadapi cobaan. Sama seperti yang telah kita pelajari melalui Ibu Gembala di 2 minggu yang lalu, 2 minggu berturut-turut yang lalu terkait dengan doa Paulus, dikatakan bahwa dalam doa itu kita juga meminta bahwa Tuhan menguatkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi doa mengubah segala sesuatu yang pertama juga berbicara atau mengajar kita untuk kembali mengingat bahwa doa itu mengubah kehidupan kita juga. Jadi salah satu yang diubah oleh doa adalah kehidupan kita. Khususnya selain menguatkan roh dan jiwa, kalau dari doa Paulus kita belajar, tetapi dari doa Yesus di Taman Getsemani ini juga diajarkan bahwa doa menguatkan tubuh kita, karena tubuh yang lemah. Dalam terjemahan yang lain, itu dikatakan roh memang penurut. Kata penurut itu diartikan dalam terjemahan yang lain siap sedia. Jadi artinya ketika menghadapi pencobaan atau ketika menghadapi pergumulan, roh kita yang adalah roh daripada Allah sendiri, karena manusia dihembuskan nafas kehidupan, jadi roh Allah itu sendiri ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, itu selalu siap sedia untuk menghadapi apapun tantangan pergumulan yang ada di depan kita. Tetapi sebagai manusia seringkali tubuh kita yang lemah. Bahkan di perikop ini juga Tuhan Yesus memberikan contoh sendiri. Saya percaya supaya kita bisa belajar bahwa kita harus senantiasa berdoa agar doa mengubah tubuh manusia kita yang lemah menjadi kuat untuk menghadapi cobaan. Lalu yang poin kedua yang ingin saya bagikan, doa mengubah segala sesuatu itu berbicara tentang mujizat. Seringkali kita berdoa karena kita mengharapkan mujizat terjadi gitu ya. Nah, terkait dengan poin yang pertama, seringkali doa itu jangan karena kita mau mujizat, kita hanya berfokus bahwa doa itu mengubah keadaan kita. Jadi mungkin kita sedang dalam kesulitan, kita berdoa dan kita berharap
keadaan menjadi lebih mudah. Seringkali kita berpikirnya seperti itu. Tapi doa juga mengajarkan bahwa kita boleh berharap akan terjadinya mujizat, tapi perlu diingat, mujizat itu bukan hanya saat Tuhan menjawab keinginan kita melalui doa, tetapi bagaimana dengan doa Tuhan juga mengubah kita untuk jadi jawaban dari kehendak-kehendaknya Tuhan. Nah, jadi saya ulangi poinnya. Melalui doa, mujizat itu akan terjadi. Tetapi mujizat bukan hanya tentang Tuhan menjawab keinginan-keinginan kita, tetapi juga bagaimana mengubah kita menjadi jawaban atas kehendak Tuhan. Jadi dalam doa kita juga harus mengingat doa itu mengubah segala sesuatu, termasuk mengubah hidup kita menjadi jawaban dari kehendak-kehendaknya Tuhan. Mungkin seringkali Tuhan berbicara kepada kita melalui berbagai hal untuk melakukan satu dua hal gitu ya. Nah, seringkali kita masih nego sama Tuhan, bernegosiasi, Tuhan seperti ini aja. Nah, melalui doa diingatkan juga dalam perikop ini, di ayat 42 Tuhan bilang, Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Artinya, kita minta supaya hidup kita jadi jawaban atau jadi cara Tuhan untuk menggenapi kehendak-Nya, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Jadi yang saya dapatkan melalui poin yang kedua, ingat bahwa doa memang cara kita meminta mujizat, tapi mujizat bukan hanya tentang Tuhan menjawab keinginan kita, tetapi juga mujizat berbicara tentang doa yang mengubah hidup kita jadi jawaban atau jadi cara untuk Tuhan menggenapi kehendak-Nya. Jadi malam hari ini yang bisa saya bagikan, saya sharing, kembali kita mengingat bahwa doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani mengajarkan setidaknya dua hal. Yang pertama, doa mengubah kita menjadi lebih kuat, terutama tubuh kita yang lemah. Dan yang kedua, doa juga mengubah kita menjadi cara Tuhan. Setelah tubuh kita kuat, kita siap, maka kita minta hidup kita senantiasa dipakai jadi caranya Tuhan menggenapi kehendaknya. Puji Tuhan, saya tutup dengan kesaksian. Jadi tadi saya baru aja sampai, saya lagi keluar sama teman-teman dari rumah sakit, lalu hujan deras, ternyata tiba-tiba hujan deras. Saya tadi sudah WA ke Bapak Gembala kalau misalnya saya nggak bisa sampai kos, mungkin bisa digantikan sama Bapak Gembala untuk pelayanan malam hari ini. Tapi saya berdoa, saya minta Tuhan 6:30 hujannya berhenti supaya saya bisa kembali pulang dan melayani malam hari ini. Puji Tuhan, 6:30 tepat tadi. 6:30 hujannya berhenti, reda. Akhirnya saya bisa kembali pulang. Walaupun mungkin rencananya saya pulang naik angkot gitu ya, tapi tadi akhirnya pulang naik gokar, naik transportasi online supaya lebih mudah, ya nggak masalah. Yang penting tadi Tuhan menjawab bahwa 6:30 hujannya berhenti, sehingga saya boleh melayani. Saya bersyukur malam hari ini masih diberi kesempatan untuk melayani, dan saya berharap pelayanan malam hari ini juga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Firman yang kita dapatkan boleh menguatkan kita, menjadi rema menggema dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, ajar kami Tuhan anak-anak-Mu sidang jemaat Dewi Batu Penjuru Sekina Glory untuk bertekun dalam doa dan mengingat bahwa doa adalah cara Engkau menguatkan kehidupan kami, menguatkan tubuh manusia kami yang lemah, sehingga juga doa itu mengubahkan kami menjadi siap untuk dipakai jadi alat-Mu, siap dipakai jadi cara-Mu Tuhan untuk menggenapi setiap kehendak-Mu, untuk jadi berkat dimanapun kami berada. Ya Bapa, kuduskan, sucikan firman-Mu, biar yang berasal daripada-Mu boleh memberkati kehidupan kami, dan yang bukan berasal daripada-Mu disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terima berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Rehwel yang sudah melayani malam hari ini. Kita percaya doa tidak hanya mengubah akan masalah apa yang kita hadapi dalam hidup, yang Tuhan jawab dalam hidup kita, tapi kita akan masuk dalam pokok doa
Natal dan aktivitas gereja Tuhan. Saya minta nanti dengan sukacita Ibu Ani yang akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada, baik tema Natal, lawatan maupun panitia dan ibadah tanggal 24-25. Semua pokok doa, ada 4 pokok doa. Nanti Ibu Ani yang akan berdoa untuk kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Kasih Tuhan. Kami Tuhan untuk para penatalayan juga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam rasa satu kesatuan hati untuk melayani Engkau. Ya, Kami saling mengasihi untuk bersama-sama menyambut kelahiran Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua kehadiran Bapak Ibu Saudara. Sebelum ditutup, saya mengingatkan kembali, kita tetap berdoa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara masih berpuasa. Amin. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk doa panitia Natal kita doa dan puasa, puji Tuhan. Selamat berdoa dan puasa, kita percaya ada mujizat yang Tuhan kerjakan untuk Natal tahun 2023 ini. Terlebih lagi untuk dana yang cukup besar, kita percaya Tuhan pasti sanggup memberkati dengan limpah-limpah. Kita tutup dengan doa. Bapak, terima kasih untuk semua kasih setia Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi mesbah keluarga kami. Sederhana namun kami percaya tetap jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti aktivitas doa panitia dan juga mesbah keluarga malam hari ini oleh karena aktivitas mereka. Tuhan sertai mereka yang masih beraktivitas, mereka yang saat ini sakit juga kami bawa dalam doa. Tuhan mau jamah dan sembuhan. Ada anak kekasih King yang sakit, biarlah Tuhan juga sembuhkan untuk kembali dapat beraktivitas oleh karena anugerah Tuhan. Bahkan yang lain yang tidak kami ketahui juga, Tuhan juga memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, untuk mereka juga dapat kembali beraktivitas dalam seluruh aktivitas kegiatan yang menjadi bagian aktivitas mereka. Kami serahkan seluruh kegiatan kami yang masih akan kami lakukan pada malam hari ini. Tuhan juga yang akan memimpin, menyertai, bahkan memberkati dengan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kalaupun kami akan istirahat malam hari ini, istirahat kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih karunia Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah Bapa di dalam sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan memberkati.